Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Theo Tawaris dari Jemaat Pemimpin Tuna Wawanasa. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan lewat sapaan berkat saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali boleh bersama-sama dengan kami. Tuntunlah kami dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kami boleh memahami maksud Tuhan lewat pembacaan Alkitab. Dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa, kita akan membaca Alkitab di sepanjang minggu berjalan ini, dari tanggal 30 sampai 30 Juni sampai 6 Juli 2024. Lewat pertama Korintus pasal 6, ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan begini. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkankah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, para pemirsa yang ada di rumah. Tema mingguan kita saat ini adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang pasti setiap orang tentu akan berusaha untuk menjaga dan merawat tubuhnya. Walaupun ada orang yang seperlunya saja atau tidak sama sekali acuh tak acuh terhadap tubuhnya sendiri. Menjaga dan merawat tubuhnya tentu tidak hanya sekedar tampilan luar saja, tetapi akan menjaga dan merawat tubuhnya dalam kondisi dalam tubuhnya sendiri, yaitu penyakit jantung misalnya, paru-paru, ginjal, dan seterusnya, sehat dan terawat juga. Karena itu kita semua adalah orang-orang yang suka akan berusaha untuk merawat dan menjaga tubuhnya dengan baik. Kalau berbicara tentang tubuh di sini, sebagaimana juga disampaikan lewat apa yang kita baca tadi dalam sorotan tema, karena itu muliakanlah Tuhan Allah dengan tubuhmu. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal. Itu dapat kita baca dari pertama Korintus pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan.
Paulus dalam pelayanan diperhadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan. Di sana ada kelompok-kelompok yang disampaikan lewat apa yang kita baca dari pertama Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 17. Adakah Kristus terbagi-bagi? Atau adakah golongan Kefas? Atau golongan Paulus? Atau golongan Apolos? Dan karena itu, selain masalah tentang ada beberapa kelompok rasul-rasul, berbagai karunia juga diperhadapkan dengan masalah, termasuk di dalamnya bahaya tentang percabulan. Sebagaimana dikatakan dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Beberapa orang Kristen di Korintus memiliki pemahaman yang keliru tentang tubuh. Ini bisa terjadi karena pengaruh filsafat Gnostik yang berkembang pada waktu itu. Dalam filsafat itu, tubuh jasmani dipahami lebih rendah nilainya dibandingkan dengan roh atau jiwa. Dan setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk tubuhnya dianggap tidak akan mempengaruhi kondisi rohani atau jiwa manusia itu sendiri. Tubuh yang sehat tidak akan berpengaruh bagi kesehatan jiwa. Sebaliknya tubuh yang rusak tidak akan berpengaruh juga terhadap kerusakan jiwa. Dan pandangan semacam ini akan mempengaruhi beberapa orang Korintus untuk tidak segan-segan terlibat dalam bahaya percabulan. Karena bagi mereka, tubuh yang dipakai untuk percabulan tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan rohani iman mereka. Karena itu, Rasul Paulus menolak pandangan orang-orang Kristen yang terpengaruh terhadap filsafat Gnostik ini. Rasul Paulus tidak setuju dengan paham dualisme ini yang membedakan tubuh yang kotor dan jiwa yang murni dan mulia. Dan karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh tidak dimaksudkan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-13, tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Orang-orang Kristen bagi Paulus harus menjauhkan diri dari bahaya percabulan. Sebagaimana ayat 18 mengatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain yang dilakukan oleh manusia terjadi di luar dirinya sendiri. Penghargaan Rasul Paulus terhadap tubuh terutama justru didasarkan pada pemahaman bahwa tubuh itu adalah bait Roh Kudus, sebagaimana dikatakan dari ayat 19 bacaan tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Karena itu kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ungkapan dari ayat 20 bacaan tadi. Bagi orang Kristen di sepanjang zaman ini, tidak ada alasan untuk menyalahgunakan tubuhnya untuk pemenuhan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena segala keberadaan tubuh harus diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita rawat tubuh ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Amin. Demikianlah saudara-saudara sapaan berkat dari Jemaat Gemim Niltuna Wawanasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang boleh bersama-sama dengan kami ketika kami boleh mendengar sapaan berkat Tuhan yang telah disampaikan tadi lewat perenungan di sepanjang minggu berjalan ini. Berkati kami semua, ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.